Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak muda hebat di seluruh Indonesia. Spesial buat 10 broadcasting dan perfilman SMK Negeri 2 Purworejo tercinta. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bu Lia Rosyeda dalam mata pelajaran Informatika untuk kelas 10 SMK fase E. Kali ini kita sudah memasuki elemen 3, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Topik pembahasan pertama di elemen 3 ini adalah integrasi file dari berbagai aplikasi perkantoran. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita simak pembelajaran kita. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai saja akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi dengan topik bahasan mengintegrasikan file dari berbagai aplikasi perkantoran. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran di materi kali ini yaitu melalui media yang dipilih, murid dapat melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran. Selain itu, melalui discovery learning dan kolaborasi, murid dapat membuat folder kerja dengan hak akses pada pihak yang membutuhkan. Nah, bagaimana ya cara mengintegrasikan file dari berbagai aplikasi perkantoran? Apakah selama ini yang kalian lakukan hanya copy paste saja? Sedangkan pada saat copy paste, mungkin ada file sumber itu pada saat diedit maka tidak akan ikut teredit di file yang satunya. Baik, mari sebelum kita lakukan praktik untuk mengintegrasikan file, kita akan simak dulu terkait dengan pemahaman konsepnya. Tentang aplikasi perkantoran, itu adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Karena berupa aplikasi, fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna. Dan dalam hal ini, tanpa harus membangun sendiri menggunakan bahasa pemrograman. Nah, sebuah aplikasi yang sering digunakan, kalian sering menggunakan misalnya untuk aplikasi pengolah kata, menggunakan Microsoft Word ya. Nah, aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya membuat surat, menyusun laporan, dan lain sebagainya. Nah, contoh aplikasi pengolah kata itu ada Microsoft Word, OpenOffice Word, Google Docs, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aplikasi pengolah angka atau pengolah kerja, spreadsheet. Nah, aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk mengolah data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri dari kolom dan baris fitur-fitur yang tersedia dapat mempermudahkan perhitungan data dan mengolah data secara statistik dan dapat menampilkan dalam bentuk diagram. Contoh aplikasi spreadsheet ini misalnya Microsoft Excel, OpenOffice Spreadsheet, Google Sheet, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang sering kalian gunakan dan kita gunakan nih adalah aplikasi presentasi. Aplikasi ini fitur utamanya ya digunakan untuk memudahkan membuat slide. Membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat, serta menghasilkan slide yang menarik. Ada interaksinya juga. Slide presentasi itu adalah objek yang terdiri atas butir-butir penjelasan, dapat disertai gambar, kemudian juga ilustrasi gitu ya. Contoh perangkat lunak membuat presentasi adalah Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Presentation, Google Slide, dan lain sebagainya. Tadi yang Ibu sebutkan terkait Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, itu berarti aplikasi dengan vendor Microsoft. Kalau yang tentang OpenOffice Word, OpenOffice Spreadsheet, OpenOffice Presentation, itu biasa dipakai di sistem operasi Linux, walaupun bisa juga dipakai di sistem operasi Windows. Kemudian kalau Google Docs, kemudian Google Sheet, dan Google Slide, itu dipakai pada saat kalian menggunakan Google gitu di aplikasi untuk perkantoran tersebut. Baik, kita akan mengintegrasikan aplikasi perkantoran. Tapi apa sih maksudnya untuk mengintegrasi aplikasi perkantoran? Baik, mengintegrasikan itu artinya adalah menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Walaupun komponennya tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya, tetap nanti ada hubungannya, bisa saling berkaitan dan jika salah satu diedit, maka pada tampilan yang akan disajikan itu
akan teredit juga datanya. Jadi misalnya kita harus membuat sebuah laporan berdasarkan pengamatan yang datanya dibuat dan divisualisasikan menggunakan Excel. Nah, sebelum laporannya lengkap, kita bisa membuat proposal dalam bentuk slide. Saat kita membuat laporan untuk menghindari pengerjaan hal yang sama atau mengetik ulang, kita perlu membawa potongan hasil kerja dengan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint ke dalam Microsoft Word karena laporan akhir dibuat dalam Microsoft Word. Setiap jenis aplikasi perkantoran itu memiliki fungsi yang berbeda, sehingga pengguna biasanya hanya menggunakan satu aplikasi tertentu saja dalam sekali waktu. Akan tetapi ada kalanya pengguna itu memerlukan lebih dari satu aplikasi untuk sebuah keperluan. Contohnya begini, saat diperlukan laporan yang memuat diagram, selain aplikasi pengolah kata, diperlukan juga aplikasi pengolah lembar kerja yang dapat membuat diagram dengan lebih presisi. Oleh karena itu diperlukan integrasi konten antar aplikasi perkantoran. Kemudian, terkait dengan integrasi, itu memungkinkan untuk mengaitkan data maupun fitur antar aplikasi, sehingga data ataupun fitur pada satu aplikasi itu dapat digunakan di aplikasi yang lain. Integrasi konten aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Sebagai contoh, pada Microsoft Office, data dari Microsoft Excel dapat ditautkan pada dokumen di Microsoft Word dalam pembuatan surat, atau data di Microsoft Excel ditautkan dengan presentasi pada Microsoft PowerPoint dalam menampilkan grafik dan tabel. Kedua contoh tersebut merupakan contoh implementasi dari integrasi konten aplikasi di Microsoft Office. Microsoft Excel digunakan sebagai sumber data atau objek yang untuk disajikan dalam dokumen atau presentasi. Nah, cara integrasi aplikasi ada tiga. Yang pertama, integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Dan ini adalah cara tradisional. Jadi, data yang dari sumber itu pada saat diedit tidak akan ikut teredit di data yang disajikan. Kemudian yang kedua itu filter integrasi konten pada aplikasi. Jadi ada integrasi antar aplikasi yang terkait dengan konten atau substansi dari isi. Misalnya kalau data di Excel yang akan ditampilkan di Word, kemudian di Excelnya diubah, maka di Word pun akan terubah begitu. Kemudian object linking and embedding itu sama halnya dengan integrasi konten pada aplikasi. Jadi ada link yang bisa menautkan isi dari data yang akan disajikan di aplikasi penyaji data. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan mencoba mengintegrasikan integrasi Word dan Excel. Baik, kita akan melakukan aktivitas untuk integrasi Word dan Excel ya. Kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Kita bisa buka Word, kemudian kita bisa klik blank dokumen, kemudian kita bisa berikan judul ya, integrasi Word dan Excel, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini ceritanya kita mau menggabungkan Word dan Excel. Jadi ada data di Excel, mau kita buat grafik di Word. Dan ini sangat simpel sekali. Caranya adalah setelah kita buka aplikasi Microsoft Word, kita kemudian klik menu Insert, kemudian pilih kita bisa pilih chart gitu ya. Kalian mau pilih yang mana? Apakah bentuknya kolom seperti ini? Saya akan pilih yang ini ya, yang kolom. Kita oke kan di situ. Nah, di sini karena kita sudah insert chart gitu ya, maka data ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Excel gitu. Kita mau bikin apa nih di data dari eh, grafik ini? Kita bisa membuatnya langsung dari Excel tanpa harus kita sendiri-sendiri. Buka Excel sendiri, Word sendiri. Misalnya kita mau membuat data pengguna sosial media ya. Kita akan coba misalnya sebutkan apa aja. Mari kita coba YouTube misalnya ya. Di sini berdasarkan tahun, misalnya di sini ada tahun
Kita berdasarkan pengguna tahun 2020, kemudian 2021, 2022 misalnya, 2023 misalnya gitu ya. Nah, ini di sini di Excel ini datanya bisa kita tambah. Kalau kolomnya kurang bisa kita tambahkan aja. Misalnya ke bawah ada Instagram gitu ya. Kemudian ke bawah lagi ada Twitter misalnya. Ada apa lagi? Telegram misalnya. Ada TikTok gitu ya. Terus ada apa lagi kira-kira? Misalnya Line misalnya ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Ini bisa kita berikan datanya di sini. Misalnya bisa seperti ini atau bisa kalian coba untuk ubah datanya 100 misalnya ya. Kemudian mengalami peningkatan jadi 120 misalnya, 130, 140. Nah, ini bisa ditambahkan datanya di sini. Ini pun bisa seperti itu. Misalnya ditambahkan Instagram tuh banyak ya yang menggunakan Instagram ya. Itu YouTube gitu ya. Twitter misalnya, Twitter itu berapa? 15, kemudian 20, kemudian 30, 40 misalnya gitu nggih. Kemudian Telegram itu juga banyak juga penggunanya, bisa misalnya 100, kemudian nanti ada 115, ada 120, ada 125 misalnya. TikTok gitu ya, TokTok di sini ya. TikTok gitu ya. TikTok misalnya gitu, misalnya TikToknya itu berapa? 105 itu misalnya, 110, 120, 130, 145, 145 di sini dong. 145 misalnya. Lain juga bisa, lain lebih sedikit misalnya 50, kemudian ini 60, kemudian 70, kemudian 80 misalnya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Dari yang data kita masukkan tadi, oke, saya tutup ya. Sorry. Nah, pada saat misal ketutup kayak tadi, kita bisa untuk membuka data yang tadi kita edit dengan cara klik kanan pada tampilan grafik ini, kemudian edit data. Nah, maka akan muncul lagi data kita. Ini bisa dilebarkan gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat. Jadi, data atau grafik berdasarkan Excel ini langsung sudah teredit juga di Word kita. Di sini pun kita bisa melakukan perubahan pada title ya, misalnya data pengguna sosial media gitu. Sosial media gitu nggih. Terus di sini mau ditambah misalnya apa ya? Di bagian samping ini mau dituliskan juga ada keterangan misalnya data pengguna dalam juta misalnya. Ini juga bisa kita lakukan apa editan settingnya di sini diklik kemudian di sini bisa tambahkan akses title. Nah, di sini bisa ditambahkan misalnya pengguna, data pengguna. Hmm, pengguna dalam juta. Gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi kita tidak perlu secara terpisah masuk di Excel, kemudian di copy paste di sini, tapi kita bisa langsung dengan cara tadi apa? Insert, kemudian chart dan bisa dipilih dan seterusnya ya. Paham anak-anak? Baik, silakan mencoba. Selanjutnya, berikut ini adalah integrasi PowerPoint dan Excel. Nah, kemudian bisa pilih blank presentation. Bisa silakan kalian tuliskan judul misalnya integrasi PowerPoint dan Excel gitu ya. Kalian boleh untuk menambahkan misalnya kelompok berapa, silakan kalian ya. Kelompok kuning misalnya. Kemudian kalian bisa new slide ya. Untuk yang seperti ini, misalnya kalian bisa mau membuat seperti tadi. Data ya, data pengguna sosial media. Baik, di sini pada saat kalian mau mengintegrasikan antara PowerPoint dan Excel, kita bisa pilih insert, kemudian pilih tabel,
Di sini kita bisa pilih Excel Spreadsheet. Nah, ini maka akan muncul tampilan Excel. Kita bisa tambahkan sesuai dengan data yang kita butuhkan gitu. Saya akan coba ngopi dari yang tadi aja ya. Dari sini aja ya. Saya akan copy dari tadi yang kita bikin data di Word. Saya akan kopikan di Excel sini. Nah, kalau misalnya sudah di-copy seperti ini, kalian bisa menata ya untuk mau ditampilkan seberapa terlihat datanya. Bisa disesuaikan saja. Nah, kalau sudah, bisa kalian klik di sembarang tempat. Nah, di sini data yang tadi sudah kalian buat di Excel bisa langsung terpindah di PowerPoint begitu. Ini bisa kita buat ya. Ini bisa dipindahkan seperti ini, mau ditaruh di tengah bisa begitu. Jadi sudah langsung. Kalaupun mau dipindah, mau diedit datanya, kita bisa masuk ke worksheet object, kemudian kita bisa mengubah datanya. 125 gitu. Berbeda jika misalnya kalian melakukan eh, pengerjaannya terpisah di Excel sendiri, di PowerPoint sendiri. Pada saat kalian mau mengubah data di Excel, harus copy paste lagi ke PowerPoint. Nah, dengan seperti ini, maka kalian tidak perlu bolak-balik kedua aplikasi, cukup dalam satu aplikasi PowerPoint saja. Kemudian kalian bisa melakukan pengubahan. Mau diedit bisa, bisa misalnya di sini 125 begitu ya, 127 misalnya, oke? Gitu. Jadi udah langsung bisa langsung diedit di sini. Bisa dipahami ya anak-anak? Silakan data ini kalian juga bisa klik double pada area data ini. Klik-klik begitu. Kemudian kalian bisa lakukan pengeditan. 110 misalnya. Ya, begitu. Oke. Selamat mencoba, Nak. Berikutnya adalah membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Ini adalah kita akan mencoba untuk membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Nah, saya pakai yang file tadi aja ya. Baik, insert chart. Kemudian kalian bisa pilih eh, mau seperti apa diagramnya. Boleh, silakan. Mau line boleh, mau pie boleh, silakan untuk kalian coba. Saya akan buat seperti ini, pakai model pie gitu ya. Di sini misalnya saya akan copy aja datanya dari sama yang tadi. Kayak di apa tuh? Di yang Word dengan Excel tadi. Cara master di tadi untuk cara paste, misalnya tadi dari saya di Word ya, dari Word ke Excel, secara pastanya cukup di drag aja pada data, kemudian kamu bisa di keyboard tekan Ctrl C, kemudian kalian bisa masuk di sini untuk di Ctrl V. Untuk Ctrl V ya, jadinya seperti ini. Sehingga secara data dia langsung akan berubah. Bentuknya akan berubah, keterangannya berubah. Kalian juga bisa menambahkan beberapa keterangan-keterangan gitu ya. Keterangan-keterangan untuk bisa kalian lakukan pengeditan. Tapi karena di sini itu pi itu hanya satu, maka tidak terlihat untuk tahun 2021, 22, 23 gitu. Harus satu-satu. Kemudian misalnya nih, kalau kalian mau mengubah bentuk dari chartnya, kalian bisa klik pada sini, kemudian pilih line misalnya. Kemudian di OK. Nah, kalau ini akan terlihat pada 2022 maka ditandai biru, sorry, pada 2020 maka ditandai biru, oranye itu 2021, 2022 itu abu-abu, dan 2023 itu kuning. Ya, bisa ya. Untuk yang lain bisa ditambahkan, misalnya mau ditambahin akses title, sebelah sini bisa, atau chart title, bisa ditambahkan sebelah sini. Sehingga akan memudahkan kalian untuk
membuat grafik di aplikasi dokumen pengolah kata atau presentasi ya. Misalnya mau dirubah data pengguna sosial media. Ini bisa dirubah juga jumlah pengguna misalnya jumlah pengguna dalam hitungan juta misalnya. Untuk mengubah bisa menggunakan klik kanan kemudian edit data. Kemudian kalian bisa masuk ke Excel. Begitu ya anak-anak? Begitu? Bisa mencoba? Silakan untuk dipraktekkan anak-anak. Lalu, bahasan berikutnya adalah OLE atau Object Linking and Embedding pada Excel dan Word. Mari aktivitas yang keempat yaitu Object Linking and Embedding dari Excel dan Word. Yang pertama bisa kita lakukan adalah buka aplikasi Excel. Kemudian kita bisa membuat sebuah data atau tabel. Saya akan coba praktikkan membuat tabel sederhana terkait dengan nilai siswa gitu ya. Ada nomor, nama siswa, kemudian misalnya ini nilai matematika, kemudian nilai bahasa Indonesia. Untuk berpindah ke selanjutnya bisa kalian tekan tab, kemudian ada nilai bahasa Inggris. Selanjutnya ada nilai IPA misalnya ya. Kemudian kalian bisa atur sedemikian rupa pada bagian tabel ini. Begitu. Kemudian di sini bisa kalian tambahkan kolom untuk total nilai. Selanjutnya adalah rata-rata, rata-rata, dan keterangan. Oke ya, kita akan coba di sini berikan nomor 1, nomor 2, kemudian di sini kita akan buat dia otomatis ke bawah langsung berurutan. Caranya blok pada 2 kolom atau sel ini, blok pada 2 sel ini, kemudian ada tanda plus kurus begitu, kita tarik saja ke bawah. Diklik kiri kemudian tarik. Misalnya cukup 5 data saja, kemudian kita akan buat nama siswa misalnya Ahmad. Kemudian ada Budi, kemudian ada Cinta, kemudian misalnya ada Dodi, dan yang kelima misalnya Evan, gitu ya. Baik, misalnya kalian bisa kasih terserah ya, boleh beragam untuk nilai matematika dan nilai-nilai lainnya. Silakan dicoba acak nggak apa-apa, silakan boleh beragam. Silakan coba buat angkanya seperti ini. Begitu. Ada masih lagi. Ya, kurang satu lagi. Begitu ya. Kemudian untuk total nilai, kita bisa menggunakan rumus matematika, yaitu dengan di ketikan formula di bagian sel ini sama dengan, kemudian ketikan sum tanda kurung buka, dan ini kita blok dari nilai matematika sampai sel nilai IPA. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung. Kita enter, maka akan langsung jadi untuk jumlah total nilainya. Nah, untuk bisa menyamakan rumusnya, kita bisa tarik ke bawah caranya. Klik pada sel yang tadi sudah selesai, kemudian kita ada tanda kurus ini, plus ini, kemudian kita tarik ke bawah. Maka semua akan menilai dari yang sebelah sana. Selanjutnya, untuk rata-rata kita bisa menggunakan fungsi average, gitu ya, sama dengan average. Kemudian kita buat di sini dari nilai di sel C sampai sel F ya. Kemudian kita tutup. Dan kita bisa tarik rumusnya ke bawah. Oke. Kemudian untuk keterangan kita bisa menggunakan fungsi if. Caranya, misalnya nilai lebih besar 75 atau sama dengan 75, maka keterangannya lulus.
Kalau tidak, maka keterangannya tidak lulus gitu ya. Berarti sama dengan if, kemudian kita pakai kurung buka, di sini ada apa logical testnya? Yaitu jika rata-ratanya gitu kan. Jika rata-ratanya. Rata-ratanya bagaimana? Lebih besar, maka bisa pakai tanda lebih besar dan sama dengan 75 misalnya, karena nilai KKM-nya 75 misalnya, maka apa yang terjadi? Tolong keterangannya nanti ditulis lulus. Gitu ya. Jangan lupa pakai tanda kutip karena dia adalah sebagai sebuah teks. Kemudian kalau enggak apa? Maka titik koma. Kalau tidak adalah tidak lulus. Anak-anak, ini kode bisa menyesuaikan sesuai dengan petunjuk yang ada di komputer kalian. Kalau di sana petunjuk di rumus ini menggunakan koma, maka pakailah koma. Kalau pakai titik koma, maka pakailah titik koma. Begitu ya. Kalau sudah dikasih tutup kurung, kemudian kita enter. Maka lulus ya. Untuk bisa sesuai dengan rumusnya yang di bawahnya juga, maka kita bisa samakan ke bawah. Kita tarik ke bawah. Begitu. Lulus. Gitu ya. Kita coba, Kak, misalnya. Oh, ini misalnya. Oh, bukan. Misalnya, ya, berarti kan kalau misal kurang dari 75, maka dia tidak lulus, begitu ya. Ini bisa kita buat ada bordernya, bisa di sebelah sini, gitu tah. Terus kalian bisa buat misalnya, saya pingin di sini ada bold, gitu. Kemudian dia rata tengah, boleh. Ini juga bisa buat rata tengah misalnya. Terus untuk nilainya juga dibuat rata tengah dan keterangannya. Gitu misalnya. Boleh ya. Eh, itu untuk menyiapkan datanya. Selanjutnya kita bisa simpan file Excel ini, kita simpan misalnya di mana? Silakan disimpan di folder kalian. Saya akan simpan di punya saya, yaitu informatika untuk data LK4 itu misalnya ya. Save di situ. Kemudian saya akan membuat integrasi antara file Excel ini ke dalam file Word gitu. Saya akan kecilkan ya. Saya akan coba buat sebuah buka file Word, bukan buka tapi membuat file di Word. Caranya kalian bisa buka Word gitu ya. Aplikasi Word kalian aktifkan. Link dokumen boleh silakan untuk kalian siapkan. Biar ada perubahan, saya akan buat dia ada dua layar ya di sini ya. Ini layar untuk Word, ini ada layar untuk Excel. Baik, di sini saya akan pakai dua teknik, yaitu yang pertama paste menggunakan link and keep source formatting. Nanti biar ada bedanya. Link and keep source formatting. Gitu. Kemudian yang kedua nanti ada tentang link and use destination style ya. Apa sih bedanya kalau nanti kita kopinya pakai model ini dan model ini? Baik, untuk mengintegrasikan data antara Excel dengan Word, yang nanti pada saat di sini dia melakukan perubahan, maka di Word-nya juga akan terjadi perubahan. Kita akan pakai model link and keep source formatting. Caranya, kalian di bagian Excel ini silakan di copy datanya. Caranya di blok, kemudian bisa kalian tekan di keyboard kalian CTRL-C. Kemudian masuklah ke Word. Kemudian di sini kalian bisa pilih paste, link, and keep source formatting. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba juga yang menggunakan link and use destination style. Coba. Kita akan coba link and use destination style. Begitu. Nah, bisa ya? Apa kira-kira yang terjadi perbedaannya? Nah, perbedaannya di link and keep source formatting itu bahwa yang di-copy itu akan mengikuti atau mengekip format yang berasal dari sumber Microsoft Excel. Tapi kalau pakai link and use destination style, berarti kalian mengcopy paste itu menyesuaikan dengan style yang ada di Word. Style yang ada di Word. Kemudian untuk integrasi
file antara Excel dan Word ini misalnya seperti apa? Misalnya begini anak-anak, saat ternyata Evan ini sudah melakukan remedial gitu ya, sehingga dia bisa mengalami mendapatkan nilai KKM misalnya 75. Ini juga dia udah remedial 75 gitu. Oh ya satu-satu dulu ya. Kemudian saya enter di sini. Apa yang terjadi? Nah, perhatikan di sini terjadi perubahan juga. Di sini terjadi perubahan. Mana? Ya, kita akan coba sekali lagi ya. Kita buat nilai bahasa Indonesianya adalah 80. Kita ubah 80 kemudian kita enter. Di sini maka akan terjadi perubahan. Begitu. Bisa dipahami ya, itu adalah integrasi antara file Excel dengan file Word. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi ada keterkaitan di situ. Jika di sini dilakukan perubahan, maka di Word-nya, di file yang terintegrasi juga akan terjadi perubahan. Begitu kira-kira anak-anak, silakan selamat mencoba. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang object linking embedding pada Excel dan PowerPoint. Oke anak-anak, pada aktivitas yang kelima, kita akan mencoba menggunakan object linking and embedding, yaitu Excel dan PowerPoint. Pada aktivitas ini, kalian bisa mencoba menggunakan fitur OLE untuk menghubungkan tabel yang dibuat pada Excel ke slide PowerPoint. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari, pertama, kalian bisa membuka aplikasi Excel gitu ya. Atau buat dari awal boleh, karena tadi kita sudah membuat, maka kita bisa membukanya kembali gitu. Kita akan coba gedekan ya, besarkan. Kemudian selain itu kita silakan buka PowerPoint ya. Kalian bisa buka blank presentation, bisa kalian kasih judul misalnya oleh Excel dan PowerPoint. Misalnya kalau kasih nama baik kelompok hijau. Gitu. Baik anak-anak, kita akan coba membuat slide baru. Kemudian kita akan membuat integrasi file Excel dengan PowerPoint di sini. Misalnya file Excel atau PowerPoint yang ini ya. Kita lakukan save dulu. Silakan bisa di sini caranya adalah fokus di PowerPoint-nya. Kita bisa memilih insert, kemudian pilih objek di sini. Selanjutnya, di bagian sini kalian bisa create from file, dipilih ya, bukan create-nya, tapi kita coba pilih create from file karena kita sudah punya file sebelumnya. Kita akan browse di mana file kita berada atau yang sudah kalian buat. Kalian bisa lihat pada aktivitas keempat ya, untuk membuat dari awal seperti apa. Kita akan pilih data LK4 yang terakhir tadi saya buat, kemudian kita pilih OK. Kemudian, maka selanjutnya adalah kalian checklist pada bagian link. Kalian checklist, kemudian di OK. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Begitu. Baik. Anak-anak, misalnya begini, apa sih keterkaitan integrasinya? Jadi silakan kita akan coba ya. Kita akan coba membuka dua jendela seperti ini. Dua jendela seperti ini kita akan coba buka untuk membuat, misalnya nih ya, saya akan menambahkan atau kita coba contohkan, misalnya nanti nilai matematika Evan mau dirubah dari 75 ke 80 misalnya ya, biar beda signifikan. Di sini saya akan membuat 80, kemudian saya enter. Di sini terjadi perbedaan, sudah terubah jadi 80. Begitu. Atau misalnya yang mana nih mau diubah nih? Bahasa Indonesia punya Dodi. Saya akan ubah jadi 88 misalnya. Maka di sini pun akan terubah jadi 88. Begitu anak-anak. Nah, kita akan coba besarkan lagi. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, kalian bisa memberikan judul di sini. Misalnya data nilai siswa. Gitu.
Kalian bisa buat tengah biar lebih cantik. Untuk tampilan silakan bisa kalian modifikasi agar lebih cantik lagi. Begitu anak-anak, selamat mencoba. Kalian bisa mendistribusikan file yang sudah kalian buat kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan hak akses yang bisa disesuaikan. Kalian bisa masuk melalui drive.google.com. Selanjutnya, kalian bisa pastikan akses kalian bagus, akses internetnya. Ya, kalian bisa menggunakan akun yang akan dipakai, akun Gmail. Saya akan menggunakan akun belajar.id. Kalian bisa masukkan passwordnya. Selanjutnya, di sini kalian bisa membuat folder. Misalnya, kita akan buat, caranya adalah klik kanan pada bagian drive ini. Klik kanan, kemudian pilih new folder. Kalian bisa berikan nama Informatika Elemen 3. Misalnya, sesuaikan saja. Kemudian pilih create. Maka akan ada folder Informatika Elemen 3. Kalian double klik di situ, kemudian kalian bisa mengupload file yang sudah kalian kerjakan. File, upload, kemudian pilih di mana file tadi kalian simpan. Misalnya seperti ini. Baik, kita akan tunggu proses untuk menguploadnya sampai selesai. Sehingga nanti akan muncul pada folder Informatika Elemen 3 yang sudah kalian buat. Baik, sudah muncul di sini. Kalian bisa berbagi file di sini dengan cara klik kanan, kemudian pilih share di sini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menentukan hak akses bagi orang yang nanti akan kita kirimi link. Karena di sini adalah Kementerian Pendidikan, di situ saya akan buat biar semua orang yang bukan dari akun belajar.id bisa mengakses. Saya akan buat anyone with the link, saya pilih itu di situ. Kemudian kita juga bisa menambahkan hak akses dengan menentukan apakah file yang akan kita kirim ini bisa diedit atau hanya dilihat saja. Kalau di sini sebagai viewer, berarti orang yang kita kirim linknya hanya bisa melihat saja. Kalau komentar, berarti orang yang kita kirim bisa melakukan komentar. Kalau kita pilih editor, maka orang yang kita kirimi bisa melakukan perubahan dari file data kita. Kita pilih viewer aja, kemudian kita copy link. Kemudian kita download. Nah, copy link ini kita bisa berikan kepada orang-orang yang harus kita kirimkan datanya. Bisa melalui WA misalnya, bisa melalui email, copy saja filenya di situ. Misalnya saya akan coba kirim melalui email, maka saya bisa masuk ke email. Misalnya saya akan kirim ke diri saya sendiri ya, di Ulia Resada 29 di akun belajar.id. Kemudian saya akan kirim data LK5 misalnya ya. Kemudian di situ saya akan paste link yang tadi saya copy dari drive yang untuk dibagi itu. Kemudian saya send. Nanti akan ada notifikasi bahwa file sudah terkirim. Seperti ini. Datanya sudah terkirim dan kita bisa mengcopy atau mengklik link yang ada yang sudah dikirim tadi. Kita klik di situ hasilnya, maka kita sudah berbagi file dari yang tadi sudah kita kerjakan. Begitu. Begitu anak-anak, selamat mencoba. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Semoga lebih paham ya. Bisa ala biasa. Maka teruslah berlatih agar skill dan pengetahuan kalian bertambah dan terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Pohon mangga berbuah lebat, mangga dikupas manis sekali. Hai anak-anak Indonesia hebat, tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.